Tuntung sahur itu tradisi yang spesial banget. Ini adanya pas bulan puasa Ramadan. Orang-orang bikin suara kencang-kencang pas pagi buta. Suara-suara ini ada tujuannya loh. Buat bangunin orang-orang sekampung, biar mereka bisa makan sahur. Sahur itu kan makanan penting sebelum subuh, sebelum imsak. Orang Muslim makan sahur sebelum mulai puasa seharian. Tradisi ini tuh usaha bareng-bareng buat saling bantu. Suara tuntung sahur itu khas banget deh. Biasanya tuh berirama terus penuh semangat. Orang-orang pakai macam-macam alat buat bikin suaranya. Ada yang pakai gendang tradisional, dipukul kencang-kencang. Ada juga yang mukul-mukulin bambu. Di beberapa tempat malah ada yang pakai barang sehari-hari. Misalnya panci, wajan, sama alat dapur lainnya. Yang penting suaranya bisa kedengeran jauh. Harus cukup kencang buat bangunin yang tidurnya pules banget. Kayak kebo gitu. Banyak loh yang ikutan tuntung sahur. Biasanya anak-anak muda atau anak-anak kecil di kampung atau komplek. Mereka bikin kelompok terus keliling jalanan. Kadang-kadang ada juga kelompok warga yang lebih resmi yang ngurusin ini. Mereka nganggap ini kayak tugas mulia gitu. Biar tetangga-tetangganya nggak kelewatan makan sahur yang penting itu. Bangunin orang lain ini tanda peduli loh. Ini dikasih bareng-bareng di tempat-tempat yang tradisinya masih kuat. Tradisi tuntung sahur ini udah tua banget. Mulainya itu udah lama banget deh. Ini sebelum orang punya teknologi canggih kayak sekarang. Dulu kan nggak ada jam waker buat bangunin orang. HP canggih yang ada pengingatnya juga belum nongol. Tapi orang-orang butuh cara yang pasti buat bangun tepat waktu. Apalagi buat makan sahur pas bulan puasa. Nah, tuntung sahur ini muncul sebagai solusi yang pas. Ini tuh sistem bikinan orang dulu buat ngatur waktu bareng-bareng. Kita nggak tahu persis kapan tuntung sahur ini dimulai. Tradisi rakyat kayak gini biasanya nggak ada satu orang gitu yang nemuin Eureka. Biasanya numbuh pelan-pelan dari kakek nenek kita, terus ke orang tua kita, gitu deh. Berkembang dari kebutuhan dan kebiasaan bareng-bareng di masyarakat. Mungkin dulu ada satu orang yang iseng mukul gendang atau kayu. Terus yang lain lihat, kok ampuh ya, mereka ikutan, terus jadi nyebar deh. Setiap daerah mungkin punya gaya khasnya sendiri. Cerita turun-temurun dari keluarga sering nyeritain awal mulanya. Orang zaman dulu pakai bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Buat tuntung sahur, mungkin mereka pakai batang bambu. Bisa juga mukul-mukulin balok kayu. Mereka juga pakai suara sendiri, teriak-teriak atau nyanyi. Alat-alatnya seringnya sederhana dan gampang dicari. Tapi tujuannya jelas banget dan penting banget. Yaitu gunin swifering untuk wunsul. Seketina yang anak tiang semakin fuain sing. Hidup skening kampung. Tuntung sahur itu lebih dari sekadar cara bangunin orang loh. Punya arti budaya yang dalam banget buat masyarakat yang masih ngelakuinnya. Ini jadi simbol kuat buat persatuan dan kebersamaan. Pas orang-orang ikutan bikin suara atau pas dibangunin sama suaranya, mereka ngerasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Pengalaman bareng-bareng ini bikin hubungan antar warga jadi makin rekat kayak lem. Pas Ramadan, bulan yang penuh kasih sayang dan kebersamaan, tradisi ini makin nguatin nilai-nilai itu. Ini tuh ritual yang bisa nyatuin orang-orang. Tradisi ini juga bawa rasa senang dan suasana rame. Buat banyak orang, apalagi anak-anak, tuntung sahur itu seru banget. Mereka nungguin banget suara-suara itu tiap pagi. Beberapa anak malah ikutan rombongan yang bikin rame. Wah, berasa jadi pahlawan cilik deh mereka. Ini nambahin suasana, jadi hidup dan meriah di bulan suci. Beda kan sama ibadah lain yang lebih diem-diem dan sendiri-sendiri. Tuntung sahur itu ekspresi budaya bareng-bareng dan semangat gotong royong yang diliatin ke semua orang. Ini waktunya buat ikutan aktif. Selain itu, tuntung sahur juga berperan jaga sejarah. Dunia kita kan berubah cepat banget. Teknologi baru sering gantiin cara-cara lama. Tapi tradisi kayak tuntung sahur ini nyambungin orang sama masa lalunya. Ini penghubung ke kehidupan dan adat istiadat nenek moyang mereka. Buat generasi muda, ini cara buat belajar soal warisan budaya. Ini bukan cuma cerita di buku dongeng loh, ini potongan sejarah yang hidup, dilakuin dan dirasain tiap tahun. Ini bikin ingatan budaya tetap hidup. Banyak budaya manusia sepanjang sejarah punya kebiasaan yang mirip-mirip. Coba deh inget-inget, dulu di kota-kota Eropa ada yang namanya penyiar kota. Mereka keliling jalanan, teriak-teriak ngasih tahu berita terbaru sama jam berapa.
Lonceng gereja juga udah lama dipakai buat manggil orang ibadah. Lonceng itu juga nandain jam buat semua warga. Nah, tuntung sahur ini versi uniknya dari budaya Islam buat kebiasaan yang sebenarnya ada di mana-mana ini. Ini solusi khusus buat kebutuhan bangun tepat waktu dan ngasih tanda ke orang banyak. Di zaman sekarang, tuntung sahur punya tantangan baru nih. Kebanyakan orang sekarang kan punya HP. HP itu punya alarm yang canggih banget. Jadinya dibangunin orang lain secara langsung kayaknya jadi kurang perlu lagi kalau cuma buat bangun doang. Di kota-kota yang padat penduduk, ada yang ngerasa suara kencangnya itu ganggu. Kampung-kampung yang dulu warganya deket banget, tempat tradisi ini hidup, juga udah banyak berubah gara-gara banyak yang pindah ke kota. Ini bisa bikin susah buat nerusin kebiasaan bareng-bareng kayak gini. Orang-orang jadi padanya, masih zaman nggak sih ginian? Walaupun ada tantangan-tantangan ini, tuntung sahur masih dilakuin di banyak tempat. Beberapa kelompok masyarakat nemuin cara buat nyesuaiin tradisinya. Mungkin diadain lebih resmi, misalnya jadi bagian dari festival Ramadan di daerahnya. Nilai utamanya mungkin udah geser. Udah bukan soal butuh dibangunin lagi, tapi lebih ke ngejaga identitas budaya dan ngerawat semangat kebersamaan. Selama orang-orang masih nemuin arti sosial dan budaya di dalamnya, tradisi ini kayaknya bakal tetap ada. Ini jadi bukti kalau itu emang kita nyambung, peduli.